Berjumpa lagi dengan Bu Ima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Bu Ima harapkan semua selalu sehat ya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dengan cara berolahraga dan makan makanan yang bergizi. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 2, pembelajaran 2, kelas 2, SDN Jimbaran Wetan. Sudah siapkah anak-anak untuk belajar hari ini? Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu, supaya dalam pembelajaran hari ini kita diberikan kelancaran. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Berikut ini adalah nama-nama teman Siti. Ya, coba perhatikan gambar yang ada di layar. Di situ adalah teman-temannya Siti, ya. Ada yang berjenis kelamin perempuan dan juga ada yang berjenis kelamin laki-laki. Selain itu, mereka semuanya mempunyai karakteristik yang berbeda pula. Coba anak-anak amati rambutnya, ya. Ada yang memakai kerudung, ada yang berambut keriting, ada yang berambut pendek, ada pula yang berambut panjang, ya, bermacam-macam ya anak-anak. Coba kamu bentuk kelompok sesuai dengan jenis kelaminnya, ya. Dari teman-teman Siti ini tadi kan ada apa anak-anak? Ada yang perempuan dan juga ada yang laki-laki. Kita bikin dulu tabelnya seperti ini. Ada kelompok putra dan ada kelompok putri atau laki-laki dan perempuan, ya. Itu adalah termasuk jenis kelaminnya ya. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Siapa saja? Mari kita bersama-sama mencarinya, ya. Mulai dari putra dulu. Nah, di situ ada, ya, pintar sekali anak-anak. Ada Edo, ada siapa lagi? Ada Benny, ya. Ada Budi, ada Aldo, dan ada Reno, ya. Di sini sudah ada temannya Siti yang berjenis kelamin putra atau laki-laki. Coba kita sebutkan bersama-sama ya dengan Bu Ima. Ada Edo, Benny, Budi, Aldo, dan Reno. Ya, ada berapa anak-anak temannya yang laki-laki? Pintar, ada 5 Bu Ima. Sekarang kita ganti ke yang putri, ya. Yang perempuan. Siapa saja temannya? Tentunya ada Siti, ya. Ada Dayu, ada Lani, ada Ita, dan juga ada Ayu. Ya, ini adalah temannya Siti atau yang kita kelompokkan, yaitu jenis kelamin perempuan. Kita ulangi bersama-sama ya. Ada Siti, ada Dayu, ada Lani, Ita, dan Ayu. Meskipun mereka mempunyai karakteristik yang berbeda dan jenis kelamin yang berbeda, mereka tetap saling menyayangi, saling hidup rukun.
Bagaimana sikapmu terhadap teman yang berbeda jenis kelamin di sekolah ketika bermain, anak-anak? Ya, maksudnya di sini anak-anak itu bermainnya bersama atau berbeda jenis kelamin. Misalnya yang perempuan bermain dengan laki-laki. Bagaimana sikap kalian? Ya, sikapnya yaitu yang pertama, tetap bermain bersama, ya. Tetap bermain bersama anak-anak meskipun anak-anak itu mempunyai perbedaan jenis kelamin. Tidak bermain dengan yang berjenis kelamin yang sama saja, ya. Tidak boleh ya. Misalnya, aku mau bermain sama karena aku wanita atau perempuan, maka aku harus bermain dengan perempuan. Tidak harus ya anak-anak. Jadi semuanya itu adalah teman kalian ya. Tentunya juga ada batasan-batasan tertentu jika bermain dengan lawan jenis atau laki-laki dan perempuan. Nah, saling menghormati ya. Saling menghormati kepada teman siapapun itu. Bisa jadi sama teman yang berlainan jenis, bisa jadi dengan teman yang sama. Misalnya anak perempuan sama anak laki-laki itu juga harus saling menghormati. Sebaliknya juga, misalnya laki-laki dengan yang laki-laki juga harus saling menghormati. Dengan siapapun kita harus saling menghormati ya anak-anak. Dan yang keempat adalah tidak mengejek teman yang berbeda jenis kelamin dengan kita. Ya, kita tidak boleh mengejek teman walaupun itu sama jenis kelaminnya. Misalnya perempuan dengan perempuan juga tidak boleh anak-anak. Kita harus hidup rukun, tidak boleh saling mengejek ya. Kita harus saling menghormati dan menghargai. Nah, Siti dan teman-temannya membaca dongeng di buku mereka. Dongeng apa ya kira-kira? Ternyata Siti dan teman-temannya membaca dongeng yang berjudul Kiki dan Kiku. Penasaran dengan isinya, isi dongengnya? Perhatikan dan simak baik-baik ya. Bu Ima akan membacakan dongeng yang berjudul Kiki dan Kiku. Ada 2 ekor burung kecil yang tinggal di dahan pohon. Mereka bernama Kiki dan Kiku. Kedua burung itu bersahabat, tetapi tabiat mereka berbeda. Kiki selalu bangun pagi sebelum matahari terbit. Ia berolahraga di dahan-dahan pohon, meloncat dari dahan ke dahan, terbang mengelilingi pohon-pohon dan menyanyi. Kiki paling senang bila ia dapat melihat matahari terbit. Selamat pagi, matahari yang baik, sapa si Kiki ramah. Selamat pagi juga Kiki. Ho 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 ho. Pagi ini lagi-lagi kau bangun lebih pagi dariku, sahut matahari. Matahari dan Kiki hampir setiap hari mengobrol. Kalau Kiki rajin bangun pagi, Kiku sebaliknya anak-anak. Ia tak pernah bangun kalau matahari belum berada di atas
pucuk pohon. Karena tidur terlalu lama dan jarang berolahraga, Kiku sering sakit. Kiki jengkel dengan kemalasan Kiku karena ia tak bisa membereskan tempat tidurnya pada pagi hari. Kiki mencari akal agar Kiku tidak malas bangun pagi lagi. Caranya apa ya, teman-teman? Kiku, pernahkah engkau makan cacing? Tanya Kiki pada suatu hari. Belum. Bagaimana rasanya? Kiku merasa tertarik. Belum pernah makan cacing. Kalau begitu, jangan sebut dirimu burung. Setiap burung sejati pasti pernah makan cacing setiap pagi, kata Kiki sambil menepuk dada. Kalau begitu, aku akan mencari cacing, kata Kiku penasaran. Kau akan cari cacing di mana? Ejek Kiki. Aku tidak tahu, sahut Kiku malu. Aku mau memberitahu, asal kau mau bangun pagi-pagi besok, ujar Kiki. Baiklah, kata Kiku. Esok harinya, seperti biasa, Kiki bangun sebelum matahari terbit. Ia berusaha payah membangunkan Kiku. Karena Kiku masih mengantuk, Kiku sering menutup matanya. Lihat Kiku, Bu ayam sedang mengait-ngait tanah. Cacingnya banyak sekali. Tidakkah engkau ingin memakannya? Tanya si Kiki. Seketika itu, Kiku yang berjalan sambil terkantuk-kantuk membuka matanya. Petok, petok, ayo Kiki, ajak temanmu sarapan bersama, ajak Bu ayam. Mereka pun sarapan pagi dengan gembira. Kiki, aku sudah makan cacing, jadi aku adalah burung sejati, kata si Kiku. Tapi burung sejati pun selalu bangun sebelum matahari terbit, kata si Kiki. Aku akan membiasakan bangun pagi mulai sekarang, karena ternyata bangun pagi itu menyenangkan. Aku merasa badanku sangat sehat, kata si Kiku. Mulai sekarang kita bisa berolahraga pagi, kata Kiki. Tentu, kalau begitu mari kita terbang. 1, 2, 3, seru Kiki. Kedua burung itu melesat ke udara. Mereka terbang dengan riang di antara dahan-dahan pohon. Nah, anak-anak, itulah tadi cerita si ikan dan burung ya. Dari cerita fabel ikan dan burung tadi ada tokohnya, wataknya bagaimana, pasti ada amanatnya atau pesan dari ceritanya, dan juga ada latarnya. Mari kita ingat-ingat ya, ingat-ingat dari cerita tadi, kira-kira tokoh dalam cerita fabel ikan dan burung tadi tokohnya siapa saja ya? Siapa anak-anak? Nah, ada si Kiki, ada si Kiku, dan satu lagi ada siapa? Pintar sekali, ada Bu ayam.
wataknya bagaimana dari masing-masing tokoh ini? Wataknya si Kiki atau burung Kiki itu dia rajin anak-anak, suka bangun pagi, ramah dan mau menasehati ya. Rajin suka bangun pagi karena pagi-pagi sekali si burung Kiki ini suka berolahraga di pagi hari, bernyanyi, melompat ke sana kemari di ranting-ranting ya. Dan juga mau menasehati siapa tadi? Menasehati temannya yaitu si Kiku. Nah, sedangkan watak si Kiku ini bagaimana ya kira-kira? Watak si Kiku ini yaitu pemalas ya, sukanya bangun siang, tidak mau bekerja ya, suka malas. Jadinya karena si Kiku ini suka bangun siang, tidak pernah olahraga, maka dari itu si burung Kiku ini sering sakit ya. Maka anak-anak juga harus apa? Bangun pagi. Setelah itu mandi, berolahraga. Sekarang wataknya Bu Ayam. Apa ya? Bu Ayam baik hati, suka berbagi. Suka berbagi apa tadi? Iya, makanan ya. Tadi Bu Ayam pagi-pagi sekali sudah mencari apa anak-anak? Mencari cacing ya. Setelah itu sudah dapat cacingnya, memanggil si burung Kiki dan si burung Kiku untuk makan bersama. Amanat yang bisa diambil dari cerita ikan dan burung tadi apa ya kira-kira anak-anak? Nah, kita harus rajin, tidak menjadi anak pemalas. Kita juga harus menegur teman yang malas ya, kita ingatkan supaya seperti si Kiki tadi mengingatkan atau menasihati temannya si Kiku tadi ya. Ramah kepada semua orang ya, kita juga harus ramah kepada siapapun itu, tidak boleh kita beda-bedakan. Dan yang terakhir yaitu suka berbagi, suka menolong ya. Sama siapapun kita harus hidup rukun, saling menghormati dan saling menghargai. Pasti kita nanti akan hidup bahagia. Kira-kira latar dari cerita tersebut apa ya? Gimana ya tempatnya tadi? Nah, tempatnya yaitu di dahan pohon. Ya, anak-anak, dari pesan yang disampaikan dari cerita ikan dan burung tadi bisa anak-anak terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, siapakah yang sering bangun pagi anak-anak tadi? Siapa ya? Masih ingat? Pintar, si Kiki ya, si burung Kiki yang sering bangun pagi. Gak sering lagi, tetapi setiap hari si Kiki ini bangun pagi. Nah, kebalikannya anak-anak, siapakah yang malas bangun pagi? Ya, tentunya si Kiku. Ya, si Kiku ini malas bangun pagi. Tetapi lama-lama si Kiku ini berubah, tidak malas lagi karena sudah dinasehati sama si Kiki. Apa yang dilakukan Kiki ketika bangun pagi? Apa anak-anak tadi yang dilakukan Kiki ketika bangun pagi? Nah, yang dilakukan Kiki yaitu menyanyi, ya, berolahraga, melompat dari pohon ke pohon lainnya.
akibat dari tidak bangun pagi? Kita akan sering sakit jika kita tidak pernah olahraga ya. Jadi tubuh kita merasa pegel semua, capek ya. Tidur terus itu bisa capek juga. Tidur juga perlu anak-anak, tetapi tidak boleh berlebihan. Sebutkan manfaat dari bangun pagi. Manfaatnya apa ya? Buat anak-anak bisa tidak terlambat datang sekolah. Atau kalau sekarang karena daring, jadi anak-anak bisa tidak terlambat untuk mengikuti pembelajaran setiap harinya. Bangun untuk berolahraga sehingga tubuh kita itu tetap sehat ya. Bagaimana sikap ayam terhadap Ki dan Kiku dalam mencari makan? Sikapnya baik. Bu ayam mau berbagi makanan kepada si Kiki dan Kiku. Anak-anak, sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak-anak. Sampai berjumpa lagi dengan video-video Bu Ima selanjutnya.